Dalam kesempatan yang sangat indah ini saya ingin menyampaikan khutbah saya dengan judul perbedaan ujian dan musibah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Itu semua adalah ulah perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, tentunya agar mereka kembali ke jalan Allah yang benar. Ar-Rum 41. Ayat tersebut dijadikan rujukan bagi betapa pentingnya pemeliharaan alam dan sekitarnya, sehingga di penghujung tahun 2021 ini, di bulan Desember, banyak sekali musibah-musibah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana-mana. Apakah itu kebanjiran, apakah itu gunung meletus Semeru,
apakah itu gempa bumi yang baru-baru ini di Jember. Dengan fenomena yang seperti ini, Islam memandang bahwa itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi itu adalah ujian, bisa jadi itu adalah musibah. Oleh karena itu, setiap kejadian di muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan, itu adalah karena ulah tangan manusia itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi perlu dijadikan pelajaran buat kita semuanya, agar kita bisa introspeksi sebenarnya kenapa bisa terjadi seperti itu. Dilihat dari kacamata agama bahwa ternyata Abu Bakar As-Siddiq mereka memberikan satu ketegasan bahwasanya yang dimaksud kerusakan di darat maupun di lautan yaitu kerusakan disebabkan karena lisan-lisan manusia atau karena qalbun atau hati manusia yang sudah rusak. Bisa jadi alam sekitarnya, pohon-pohon yang tumbuh ditebang, saluran-saluran ditutup, akhirnya mengakibatkan banjir dan mengakibatkan banyaknya bencana. Akan tetapi dari sisi agama, kerusakan itu bisa jadi kerusakan dalam lisan manusia, bisa jadi kerusakan dalam hati manusia. Maka ini yang menyebabkan Allah berikan peringatan dengan cara berbagai macam. Ada kalanya COVID-19 sebagai ujian ataupun musibah. Maka mari kita lihat sebenarnya di mana letak ini ujian atau ini musibah. Sebab semuanya itu adalah disebabkan karena ulah manusia. Kata Abu Bakar, qala Abu Bakar fi tafsir dzalikal barri wal lisan. Menurut Abu Bakar As-Siddiq, penafsiran daripada daratan itu adalah lisan-lisan manusia yang sudah kalimat-kalimatnya mungkin berlawanan dengan hukum-hukum Allah, kebohongan di sana sini, fitnah yang terjadi banyak sekali sekarang ini fitnah. Ya. Wal bahru wa al qalbu, yang dimaksud kerusakan di lautan itu adalah hati. Faida fasadal lisanu bisabbi matalan yang bakat alaihi. Ketika lisan itu rusak untuk mencaci maki, memberitakan kabar-kabar yang hoax, mengadu domba, menfitnah ulama, mencaci maki orang-orang yang baik, menyebarkan berita-berita konflik supaya Indonesia tidak ada ketenangan dan kedamaian. Ini rusaknya lisan. Maka apa? Bakat alaihi nafus, yaitu menangislah jiwa kita. Ayil asfas min bani Adam, anak cucu Adam seluruhnya rasanya sedih jika terjadi fitnah di mana-mana, tersebar kabar bohong di mana-mana, mencaci maki. Dulu orang mengatakan mulutmu harimaumu, sekarang ditambah lagi bukan hanya mulut, tapi jarimu adalah harimaumu. Dengan kita mengetik dan kita mengeser adalah itu awal bencana, kalau itu tidak benar. Wa idza fasadal qalbu bil bahri masalan bakat alaihil malaika. Ketika lautan itu rusak, artinya adalah qalb, hati kita itu rusak,
hati kita itu sudah dengki, iri, sombong, ujub, banyak sekali penyakit hati, maka para malaikat menangis. Bakat alaihil malaikatu, malaikat menangis. Ketika jiwa-jiwa manusia menangis, sedih, merintih, dan para malaikat menangis, maka Allah berikan peringatan dengan berbagai bencana. Selalu ada di bulan Desember, terlalu banyak kalau kita ingat ke belakang. Masih ingatkah bapak-bapak pernah kejadian peristiwanya Bupati Lumajang dengan lawannya? Masih tak bapak dengan Bupati Jember yang dikenal dengan Bupati Idola dan sebagainya? Banyak sekali itu. Jadi rusaknya lisan dan rusaknya hati ini akan membuat bencana yang ada di sekitar kita. Ketika bencana itu diberikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang baik, maka itu disebut adalah ujian. Tetapi ketika itu diberikan kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang memang rusak lisannya, rusak mulutnya, rusak hatinya, maka itu adalah bencana atau musibah. Bagi mereka yang jahat adalah musibah, tapi bagi mereka yang baik-baik, mereka yang beriman, itu adalah ujian. Maka sudah selayaknya jika kita semuanya umat Islam beramai-ramai bersatu untuk peduli dengan Semeru. Belum selesai Semeru, tambah lagi dengan adanya gempa bumi yang menggemparkan dan menghancurkan rumah-rumah di Kabupaten Jember. Jamaah yang berbahagia, hal-hal seperti ini tentunya jadikan sebuah pelajaran buat kita semuanya. Ketika kita menerima SMS, ketika kita menerima kabar gembira, harusnya kita ini tabayun. Jangan langsung kita telan mentah-mentah. Dikatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, sekalian orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, ketika datang kepadamu orang-orang yang fasik membawa kabar gembira atau katakanlah mengirim berita, fatabayyanu, hendaklah Anda tabayyun. Yang bahasa kitanya adalah klarifikasi. Belum diklarifikasi, Anda telah mengirim ke yang lain. Akibatnya menjadi fitnah yang tersebar di mana-mana. Fatabayyanu, bayyana, yubayyinu, tabayyana, yatabayyanu. Ini saling introspeksi, kita mawas diri, kemudian tabayyun. Tanyakan, apakah itu benar atau salah. Fatabayyun an tusibu qauman bijahalatin fatasbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka kalau kita tidak tabayun, bisa merugikan orang lain karena kebodohan itu, karena ketidaktahuan itu. Fatasbihu ala ma fa'altum nadimin. Pada akhirnya kita yang melakukan akan menyesal. Setelah kita kirim itu WA, setelah kita kirim itu SMS, ternyata menjadi ribut dan menjadi fitnah, kita akan menyesal. Sebelum kita menyesal, maka tabayun terlebih dulu. Jamaah yang berbahagia, siapa yang disebut dengan fasikun? Orang-orang yang fasik. Orang yang fasik adalah orang yang keluar dari sesuatu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jika mereka sudah tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah disebut orang fasik. Itu menurut pendapat. Sebenarnya dia tahu dan dia menyaksikan, tetapi tidak mau meyakini dan mau melaksanakan atau mengamalkan. Dia ngerti, dia tahu, tapi tidak mau untuk mengamalkan. Apalagi meyakini, dia tidak akan yakin. Itulah ciri-ciri orang fasik. Sedangkan Imam Al-Ghazali mengatakan Mukasyafatul Qulub dalam kitabnya, yaitu disebut Mukasyafatul Qulub. Fasik adalah orang yang berbuat durhaka, melanggar janji,
serta keluar dari jalan hidayah serta rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya sekali. Jadi orang-orang yang fasik membawa kabar gembira, kalau kita tidak tabayun itu akan mencelakakan kita semuanya. Mudah-mudahan dari peristiwa demi peristiwa sebagai ujian bagi orang itu, maka kita mohon kepada Allah, kiranya mungkin ada yang meninggal adalah mereka diampuni segala dosanya dan dikuatkan juga keluarganya dan semoga menjadi syuhada. Dan tentu saja kita doakan mereka yang kena ujian ini bersabar sehingga mendapatkan kemudahan-kemudahan serta kelancaran untuk mendapatkan gantinya. Kita ambil satu hikmahnya bahwa semuanya kita kembali pada kebenaran. Jangan sampai lisan kita dan hati kita rusak. Karena apa? Akan Allah uji dengan ujian yang cukup berat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat banyak manfaat yang bisa didapat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa nafa'ani wa yaqbi ma fi ma yadhkuru rahim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa man jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa tanna bil malaikati bi qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waradallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kashifal bariyah. Allahumma ansur man nasara din wa hum man hadal al muslimin wa li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal laba wal fahsya wal munkar wal baghi wasyada'ida wa yasuf al mukhtalifata wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khasah wa min sa'iri biladil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Jember wa fi sekitar Gunung Semeru. Allahumma rabbana la tad'alna fi maqami hadha wa fi kulli maqam dhanban illa ghafartah wa la hajatan illa falastah wa la asiran illa yasartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan illa qadaitah. Ya Allah, angkatlah penyakit di antara jamaah. Ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Jika ada di antara jamaah yang sedang kesulitan ya Allah, mudahkan dalam segala urusannya. Jika ada di antara kita semua yang sedang susah, resah, gelisah ya Allah, hilangkan kesusahan dan keresahan itu ya Allah. Jika ada di antara yang hadir ini ya Allah memiliki kebutuhan, maka segeralah datangkan kebutuhan tersebut ya Allah.
selamatkan kami semuanya, selamatkan keluarga kami, jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum waskuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka nasta'in. المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا بل تؤثرون الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.